Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kutiba Mafiro. Hari ini kita kembali belajar tentang tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan dari cerita tersebut. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis dari cerita fiksi. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai. Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi, nelayan dan ikan mas. Berikut ceritanya. Nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah, diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas meminta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap, sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek
meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Cerita nelayan dan ikan mas termasuk cerita fiksi. Cerita tersebut disebut sebagai cerita fiksi karena cerita tersebut tidak nyata, hanya bersumber dari hayalan semata. Tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas meliputi kakek atau nelayan, kemudian nenek, dan juga ikan mas ajaib. Sifat dari tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas yaitu untuk kakek sifatnya adalah penurut, sedangkan nenek sifatnya serakah. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita tersebut yaitu kita hendaknya tidak serakah dan tidak melupakan masa lalu, agar kita senantiasa bersyukur. Kemudian, kita harus berani mengambil sikap untuk menegakkan kebenaran. Nah, sikap yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa yaitu diantaranya congkak, sombong, dusta, serta durhaka kepada orang tua. Kita ingat kembali pada pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang tokoh. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peran masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Sedangkan tokoh tambahan atau tokoh pembantu yaitu tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh tambahan ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik, sehingga disenangi dan dikagumi pembacanya. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca, karena perannya tidak sesuai yang didambakan oleh pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis.